Kalau Nggak berhenti. Bang Adian agak panik, marah ya. Oke, agak panik. Adian, Oke. gitu loh. Ya, silakan Bung Adian, panik, marah. Pertama, tidak ada hubungannya antara kacamata dan obrolan kita. Kedua, saya pernah direpresi sangat keras di zaman Orde Baru, sehingga perdebatan ini tidak akan membuat saya panik. Oke, ini yang ketiga, sebenarnya mana yang benar? Pernyataan Hasyim atau pernyataan Andre? Bergabungnya partai-partai itu menurut Pak Hasyim adalah karena izin dan restu Pak Jokowi. Oke, kalau tidak ada izin dan restu, tidak akan ada bergabung. Begitulah kira-kiranya logikanya, toh. Itu dibantah oleh Andre. Oke, itu urusan internal mereka. Saya belum pernah mendengar pernyataan Pak Hasyim itu. Oh ya? Iya. Belum pernah. Oke, nanti dikasih. Oke, kalau itu, nah itu. Terus ketiga begini, keempat begini. Kalau kemudian masang foto itu bukan masalah, nggak akan diomongin kali. Dia menjadi masalah ketika diomongin. Dia menjadi sesuatu yang harus dipikirkan ketika dibicarakan dalam pidato kenegaraan. Ya. Tapi bahwa kemudian dihina orang pun Jokowi akan tetap bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apalagi cuma pasang foto. Tapi logika sederhananya gampang, Re. Kalau dia tidak pikirkan pemasangan foto itu tidak akan dia bacakan dalam pidato kenegaraan, dan itu teks loh. Itu bukan ucapan tanpa teks, itu ucapan dari teks. Jadi dia diketik dulu, baru dia bacakan. Kalau dia tidak pikiran itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, lewat begitu saja, nggak mungkin Nggak dibacakan. mungkin, ya? Itu gampang aja gitu loh. Mas Budiman, Nah, Oke, kan bentar. beliau udah selesai. Oke, belum, pendek. yang bilang selesai siapa? Silakan. Silakan. Lu belum Ini, oke, silakan. Apa ngomong? belum selesai, kenapa Ya. sudah dibilang selesai? Ya, silakan. Luar biasa kamu, Pendek. Andre. Oke. Menghakimi kacamata dan menghakimi pembicaraan Udah, orang. betul. Oke. Nah, artinya bahwa apa yang disampaikan Andre itu akan diuji kok. Oke. Bagaimana mungkin sesuatu itu dianggap biasa-biasa saja dan tidak menjadi sesuatu yang penting, tapi dikutip dalam pidato kenegaraan. Sidang tahunan MPR. Ayolah. Baik. Bukan sebentar. Dia lebih panjang, tadi kita hitung. Iya, makanya. Aku durasi ya. Bukan, kita hitung tadi. Kita selalu tertib soal menghitung hak untuk bicara itu. Nah, artinya bahwa jangan dong kemudian depan publik kita coba yakinkan publik dan sesuatu yang tidak logis gitu loh. Yakinkanlah publik dan logika-logika yang memang masuk di akal kita, sehingga perdebatan kita ini menjadi dialektis. Logika yang dibenturkan dan sama logika tuh enak sekali gitu loh. Tapi kalau kemudian dimanipulatif, saya belum dengar tuh apa yang disampaikan oleh Pak Hasyim. Waduh, sebagai politisi kelas nasional, Andre harusnya dengar. Kenapa? Karena itulah pernyataan pertama kali yang disampaikan oleh Pak Hasyim sebelum deklarasi koalisi. Tidak mungkin kalau lu tidak tahu. Tapi kalau lu tidak tahu, ya mungkin saja saat itu lu tidak nonton televisi, tidak baca media, tidak punya handphone dan sebagainya. Kembali ke zaman batu mungkin kan. Tapi itu menjadi penting. Kenapa kita butuh kejelasan? Siapa yang bohong? Jokowi. Oke, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya teman-teman, baru saja kita mendengarkan perdebatan yang luar biasa sekali dari para politisi kita dan sekaligus dari pengamat politik tentu yang memang memiliki pendapat yang berbeda. Dan berbeda pendapat itu hal yang wajar dan hal yang lumrah. Dan berbeda pilihan itu juga sah-sah saja dan itu wajar saja. Asalkan tidak ada unsur keterpaksaan seperti banyak dugaan sekarang ini, adanya intervensi dari penguasa-penguasa kita yang ada di negeri ini. Ya tentu tadi bahwa disampaikan Bang Adian Apitupulu bahwa Ketua KPU Hasyim Asyari yang memberitahukan pernyataan beliau bahwa itu permintaan dari Pak Jokowi untuk membentuk koalisi seperti itu ya. Dan kemudian memang kalau kita melihat bahwa nampaknya Bung Andre ya disebut tadi tidak menyaksikan videonya, ataupun mungkin tadi Bang Adian menyampaikan bahwa ya mungkin kurang update, ya nggak punya handphone atau tidak baca media dan tidak melihat di televisi. Ya saya akan coba mengulas dari komentar teman-teman kita saja gitu ya. Jadi ini bisa kita sebut sebagai komentar netizen gitu ya. Jadi di sini saya akan baca, sekaligus kita akan mengulas dan juga membahasnya teman-teman bersama-sama. Jadi saya juga nanti berharap teman-teman juga memberikan komentar di video ini, agar nanti kita juga sama-sama bisa bertukar pikiran melalui komentar yang ada di video ini. Nah, saya coba melihat dari Sago Painan. Sikat aja Bung Adrian,
kami pikir lebih pintar Adriana Pitupulu daripada Andre Rosiade. Jauh beda kalau hitungan 30/70. Andre kalah cerdas sama Bang Adian. Ya. Oke, Adian dulu paling depan bela Jokowi. Ditawari menteri juga nggak ngefek. Begitu Jokowi salah langkah dan hianati persahabatan dan yang besarkan Jokowi, Adian mundur teratur. Yaitu sifat atau karakter seseorang yang sangat luar biasa sekali. Ketika ada penawaran-penawaran menteri dari Pak Jokowi, Bung Adian pernah menolaknya beberapa kali gitu ya. Sampai ampun Pak Presiden gitu ya, dia nggak mau. Dia memilih sebagai DPR agar bisa leluasa di sana bekerja. Itu pernah disampaikan Bung Adian dalam videonya, saya dengarkan. Dan kemudian teman-teman, memang Adian Apitupulu kita lihat dulu sangat keras dalam membela Pak Jokowi sebagai garda terdepan lah gitu ya, karena beliau kan sering debat tuh. Jadi beliau mungkin sebagai garda terdepan untuk membela Pak Jokowi. Tetapi pada saat hari ini yang kita lihat bahwa memang sudah mulai berseberangan nih PDIP dengan Jokowi, mungkin tidak nyambung lagi, atau mungkin ada hal-hal yang Jokowi buat yang tidak sesuai dengan keinginan PDIP ataupun di mata rakyat, bahwa adanya situasi yang memang harus dikritik dan perlu dibenahi serta diperbaiki atas apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, jadi teman-teman, kemudian saya coba pilih komentarnya saja, ya, yang panjang-panjang. Aku pribadi, Bung Adian itu ngomong dengan data fakta di lapangan, bukan ngomong kosong. Beda dengan Andre, ngomong tidak nyambung dan tidak ngawur. Dan kemudian kalau kita melihat Bang Adian ini juga salah satu aktivis pada 98 dan salah satu politisi senior di PDIP. Dan di pilkada ini beliau sebagai ketua tim pemenangan gitu ya, dari calon-calon yang diusung PDIP. Dan tentu kalau kita melihat perdebatan itu, ya kita sudah mengerti dan memahami lah apa yang disampaikan oleh Bung Adian. Tentu dari persoalan-persoalan yang terjadi saat ini di bangsa kita ini teman-teman, ya penuh dugaan-dugaan seperti itu. Ya, itu banyak sekali terjadi. Tetapi kenapa setiap pilpres, setiap pilkada itu terjadi hal-hal dugaan-dugaan yang seperti ini gitu ya? Apakah tidak bisa dalam kontestasi itu langsung fair gitu ya, tanpa ada dugaan-dugaan atau apapun itu? Jadi demokrasi itu bisa berjalan dan suara-suara hak-hak pilih rakyat itu bisa ditentukan pada calon-calon yang mereka inginkan, seperti itu ya. Oke, kemudian Andre nggak bakal bisa ngelawan Adian. Andre penuh kebohongan. Tapi Adian bicara fakta. Begitulah politikus yang menghalalkan kebohongan demi mencapai sebuah kekuasaan seperti Andre. Beda dengan Adian mencapai sesuatu dengan perjuangan dan selalu berpandangan objektif. Salut buat Adian. Ya, jadi saya cuma lihat lumayan Andre, supaya kamu lebih pintar dapat kuliah gratis dari Bang Adia. Jadi setiap ucapan, setiap penyampaian itu bisa kita jadikan sebagai pelajaran guna untuk perbaikan ke depannya. Tentu memang berbeda pendapat ini ya sah-sah saja menurut saya teman-teman ya. Apalagi kita beda pilihan dan beda dukungan, itu biasa-biasa saja, dan itu hal yang wajar dan sah-sah saja. Tetapi ketika kita melihat ada situasi yang menjanggalkan, ya tentu kita harus suarakan itu juga. Apalagi seperti yang terjadi sekarang, adanya dugaan intervensi, apalagi baru-baru ini kan ada muncul tuh partai coklat gitu ya, parcok gitu. Dan itu diduga aktor di balik itu semua adalah Pak Jokowi. Jadi memang dengan jelas juga kita melihat bahwa Pak Jokowi di pilkada ini juga ikut cawe-cawe juga, ngendorse beberapa calon-calon di setiap daerah yang ada, di beberapa daerah tentu ya, di beberapa wilayah juga, khususnya di provinsi-provinsi besar yang ada di bangsa ini. Seperti di Jawa Tengah, tentu Pak Jokowi tidak hanya cawe-cawe, tetapi turun ke jalan, turun ke lapangan, ikut berkampanye. Saya lihat juga di mobil itu lempar-lempar kaos, bagi-bagi kaos, dan seterusnya. Dan kemudian di Jakarta juga ngendorse Ridwan Kamil, ya Pak Jokowi datang jauh-jauh dari Solo ke Jakarta, ya mengkampanyekan pasangan Ridwan Kamil Susono ya meskipun kalah gitu ya. Dan masih ada sebetulnya
calon-calon di pilkada ini yang endorse oleh Pak Jokowi, tapi mereka kalah gitu ya. Kemudian kalau kita melihat memang yang tukang bohong rakyat yang waras masih sudah tahu. Jadi sebetulnya rakyat sudah cerdas teman-teman ya, sudah cerdas dalam melihat dan mengamati, apalagi di sekelas kota-kota besar. Ya mungkin kalau di perdesaan mungkin ya bukan tidak cerdas, tetapi mereka ya udahlah gitu. Jadi kalau di desa ini kan lebih tepatnya ya udahlah fan-fan aja gitu ya, karena masih banyak hal-hal yang perlu dipikirkan ketimbang mempermasalahkan soal pilkada-pilkada ini gitu ya. Apalagi kalau di kampung saya tuh ya udah, kalau dipilih ya pilih aja gitu ya. Jadi kalau ada hal-hal dugaan-dugaan kecurangan atau apapun itu ya nggak terlalu ditanggapi, karena masih banyak yang harus dikerjakan. Apalagi seperti di kampung saya gitu ya, coblos-coblos udah selesai, kerja ke kebun dan sebagainya. Ya mungkin kalau di kota-kota kan berbeda gitu ya, mungkin eh, kegiatannya ya nggak terlalu banyak seperti memikirkan orang-orang desa gitu ya. Dan bagaimanapun memang ada pun dugaan ya, intimidasi atau intervensi ke desa-desa itu ada juga dugaan-dugaan semacam itu. Tetapi yang saya lihat di khususnya di daerah saya gitu ya, ya kalau udah dipilih ya udah pilih aja. Apalagi kalau calon-calon bupati seperti itu kan, nggak ada tuh ribut-ribut tuh. Ya yang kalah ya terima kalah, yang menang ya yang kalah mengucapkan selamat kepada yang menang gitu dia. Jadi kalau sekelas kota-kota besar memang sudah cerdas kalau melihat adanya kejanggalan ya pasti disuarakan, karena mereka menurut saya gitu ya, menurut saya mereka ya ikut mengkawal seperti itu. Kalau berdasarkan penyampaian-penyampaian tadi sebetulnya kita sudah paham gitu ya bagaimana situasi ini atau persoalan-persoalan ini bisa diselesaikan sebagaimana mestinya. Jadi mungkin saya percaya juga teman-teman pasti tahu dan paham bagaimana situasi ini. Silakan sampaikan pendapat Anda di komentar pada video ini agar kita bisa bertukar pikiran nanti. Dan saya minta maaf kalau ada penyampaian ucapan yang salah dan kata-kata yang tidak menyenangkan, tidak bermaksud memprovokasi ataupun untuk merendahkan atau memuji atau apapun itu. Ya, saya mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.